Kalau kemarin pada nonton konten yang kita posting di Movi, baik di Instagram maupun YouTube, tentang edukasi Saltnik menurut versi sahabat-sahabat gue. Sebelum itu, gue mau bilang thank you dulu untuk para sahabat-sahabat gue ini. Mas Agung, aka Mas Boy, dari Vaporstock, yang menjadi salah satu reviewer yang gue respect ilmunya di dunia vape. Lalu Bung Zaki, si reviewer handal, yang menurut gue adalah salah satu reviewer yang paling jujur dan humble. Mang Vapor, teman tukar pikiran, yang selalu memberikan gue banyak banget inputan selama gue berkecimpung di dunia vaping ini. Dupe, alias Dukun Vape, yang sudut pandangnya kuat banget dari sisi konsumennya. Dan Mbah Dukun satu ini terkenal selalu jujur dan bukan orang yang bisa disetel-setel. Lihat aja, karena karakternya itu, Dupe punya army yang super loyal. And last but not least, Opa Dikai, orang lama yang udah gak perlu gue jelasin lagi kiprahnya di dunia vape ini. Nah, di video ini gue mau mencoba ngerangkum tentang sebuah pemahaman yang berguna gak cuma buat vapor tapi juga smoker. Kalau gue lihat dari banyaknya komen baik di Instagram maupun di YouTube, jelas gue melihat bahwa antusias kalian di topik ini sangat tinggi. Maka konten ini sengaja gue buat supaya kalian bisa memiliki sebuah video yang edukasinya gampang dimengerti dan dipahami. Juga kalian bisa share ke orang-orang yang butuh informasi ini. Kalau menurut Mas Agung, yang teman-teman harus tahu, Saltnik itu sebenarnya aman. Aman kalau paham kata kunci yang singkat tapi ngena. Setuju nggak? Buat Mas Agung, untuk Saltnik yang paling penting adalah nicotine satisfaction. Bonusnya adalah rasa. Tapi bonusnya tetap wajib enak juga. Lalu Mas Agung punya saran. Alangkah baiknya kalau kedepannya ada Saltnik yang nikotinnya rendah. Mungkin maksudnya biar orang-orang gak pada kabur kalau ngelihat angka yang dosisnya gede. Mereka kepengen angka yang lebih gak asing di mata. Terus dia nambahin lagi, yang menurut gue menarik. Dengan Saltnik yang rendah, orang jadi gak harus merubah vaping style mereka hanya untuk menikmati nikotin yang pas buat kebutuhannya. Pesan dari Mas Agung pokoknya, budayakan membaca, hai para netizen-netizen terkasih. Jangan percaya sama hoax yang bilang Saltnik itu bahaya. Kebutuhan tiap orang beda-beda. Saltnik itu buat kenyangin tubuh, bukan buat gaya-gayaan. Nah, sekarang kita lanjut ke Mamang. Menurut Mamang, saking minimnya edukasi, sampai ada orang-orang yang bilang Saltnik itu bahaya, bisa jadi bensin. What? Berarti mobil gue bisa dong diisi Saltnik. Tujuan dari Saltnik itu adalah kepuasan nikotin, bukan kepuasan throat hit. Bingung nggak? Gini loh maksudnya. Selama ini orang mikir bahwa nikotin itu harus identik dengan throat hit. Padahal untuk yang nggak suka throat hit, sebenarnya ada teknologi baru yang namanya Saltnik. Inovasi Saltnik justru membuktikan bahwa kick atau nikotin buzz bisa kok tetap dicapai dengan throat hit yang minimum. Sampai sini aman ya. Saltnik itu cara penyerapannya di tubuh kita lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan nikotin freebase. Nah, pemikiran Mamang sama kayak Mas Agung bahwa Saltnik kadar rendah sangat masuk akal. Pesan Mamang pokoknya jangan sampai ada penyalahgunaan. Edukasi, edukasi, edukasi. Selain itu, kalimat yang menarik dari Mamang yang perlu dites kebenarannya adalah Saltnik malah bisa cocok banget sama penggemar MTR karena konsep layering bisa lebih dinikmatin lagi kalau nggak ada banyak gangguan dari gatalnya throat hit. Jadi flavor chaser bisa lebih fokus dengan rasa, bukan dengan gatel. Menarik nih, wajib dicoba. Lanjut ke Bung Zaki, orang yang katanya kalau dengar Saltnik langsung mundur. Karena katanya belum nyedot aja udah kepikiran batuknya.
Banyak yang misleading juga tentang Saltnik ini, kata Bung Saki. Dulu malah sempat ada yang bilang Saltnik ini dari garam beneran. Duh, lagi-lagi ya problemnya masalah edukasi. Jadi orang banyak yang ngomong bahaya dan mulai bikin rasa takut. Padahal Saltnik bisa fasilitasin asupan untuk kenyangin nikotin, terutama untuk para perokok. Intinya menurut Bung Saki, vaping itu jangan dijadikan ajang pamer tinggi-tinggian nikotin. Ini adalah tentang nikotin itu cocok-cocokan, bukan kuat-kuatan. Minimnya edukasi sama dengan abusive behavior. Nah, lanjut ke kepala gengnya para Dupe Army. Siapa lagi kalau bukan Mbah Dukun, a.k.a. Dukun Vape, a.k.a. Dupe. Mbah Dukun bilang bahwa untuk beberapa orang masih ada stigma bahwa liquid yang ada nikotinnya itu pasti ada throat hitnya. Makanya yang harus dirubah itu adalah cara pandang. Karena harus dibedakan nih, ada orang yang cari nikotin, ada orang yang cari throat hit. Lalu menurut saran Mbah Dukun, apa nih tentang Saltnik kadar rendah? Jawabannya tetap edukasi, introduksi bahwa nikotin tidak identik dengan throat hit. Tiap orang pasti punya kecocokan dan toleransi yang berbeda-beda terhadap nikotin. Dan itu yang harus dicari tahu oleh orang itu supaya nggak craving. Kalau Mbah sendiri sih penikmat High-Nic, jelas. Padahal dia juga anak DTL sejati. Saltnik 9 mg, 12 mg, dan 24 mg menurut Mbah lebih make sense untuk permasalahan nikotin craving dan throat hit ini. Dan edukasi nggak boleh dilupakan tentunya. Lanjut ke Opa Dikai. Sebagai anak DTL sejati, agak sulit kalau disuruh menikmati Saltnik. Nggak bisa nyedotnya. Seandainya Saltnik itu bisa dibikin DTL, ya gue sih ayo banget, kata Opa. Karena gue bisa dapat kenyangnya, gue bisa pakai style gue juga. Ini nih orang yang emang punya idealisme sendiri. Tapi emang bener, ngapain kita mesti rubah cara kita? Biarin teknologi aja yang ngejas. Salah satu yang jadi tren di Indonesia ini, orang lebih banyak ngomongin garuknya, throat hitnya, kicknya apa kabar. Nikotin salt itu solusi untuk ngenyangin orang yang craving sama nikotin. Lalu menurut Opa nih, ada sebuah paradoks kocak. Doyan adu tinggi-tinggian nikotin, jangan show off, kata Opa. Vapers, dengerin nih sama Opa Dikai. Baik-baik nih, kata Opa. Terutama untuk para jomblo pria. Awas, pengennya kelihatan laki-laki, tapi udah pada nonton aja video obrolan gue sama Opa Dikai di postingan sebelumnya ya. Start aja dari kebutuhan dasar nikotin kalian. Gunakan sebaik-baiknya. Banyakin cari tahu, ngurangin lebih baik daripada nambahin. Dan harus aman karena paham. Udah, kelar rangkuman gue. Kalau yang pengen dengerin versi panjangnya, nonton aja di Instagram dan YouTube Movi. Ada semua. Yang pasti intinya adalah kita semua itu adalah nikotin user. Cari tahulah tentang nikotin. Jangan cuman katanya-katanya aja. Buat throat hit lover, selalu ada nikotin freebase yang bisa muasin kalian. Dan buat yang gak suka sama throat hit, bersahabatlah dengan teknologi. Karena zaman udah beda, inovasi sudah jauh. Selalu ada teknologi yang kalian bisa manfaatin tanpa harus mengubah vaping style kalian.